Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya, baik kalian yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu diedit, dipotong-potong, kemudian diunggah ulang. Aku nggak bosan-bosannya ya, karena bisanya hanya menghimbau ya. Tolonglah jangan begitu ya. Kalau Anda punya kreativitas, silahkan berkreativitas menurut apa yang Anda bisa ya. Jadi jangan videonya orang dicuri terus dipotong-potong nggak karuan ya, terus diunggah ulang, jangan gitu. Berikutnya dari kalian semuanya juga aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Matur mbah nun, matur thank you atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurahkan untuk kalian semua, semuanya dari kalian ya. Kita sebagai saudara sesama muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita, maka sekarang ada pada seri yang ketiga ya. Ini kameramen kita lagi libur sekolah, jadi kita bisa sedikit agak siangan, nggak harus ba'da subuh langsung syuting ya. Sekarang seri yang ketiga. Hari ini aku sudah bisa minum kopi karena syawalnya sudah selesai. Untuk rekan-rekan ya yang ngaji bareng di sini, bagi yang belum melaksanakan syawal, monggo silahkan sebelum waktunya habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kemarin sudah bilang bahwa kita perlu tahu ya, ini ayatnya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ya, ayat yang kedua ya. Surat yang kedua maksudnya ayat yang ke-78 ini ya. Kita perlu tahu siapa mereka itu ya. Yang disebut Ummi itu siapa? Ternyata ahli kitab pun disebut Ummi. Maka sebetulnya ahli kitab itu dia tidak hanya sekedar mendapat kitab, tapi mendapat, dipelajari dan memahami. Itu sebetulnya. Jadi sama dengan Islam ya. Sebentar lagi kan kita ada dalam suasana politik ya, bahwa pemimpin itu dari Islam ya. Itu nanti di surat berapa, di surat Al-Maidah ya.
itu bukan sekedar Islam KTP-nya. Biasanya kalau sudah KTP-nya Islam, orangnya Islam, lolos sudah, dipilih sama orang-orang Islam, karena memang itu perintah Al-Quran. Padahal yang dimaksud Quran itu, Islam itu ya bukan sekedar administrasi, tapi perilakunya juga, kehidupannya juga dalam bingkai keislaman gitu loh. Tidak cukup hanya, ya memang sih secara administrasi kalau KTP-nya Islam ya dia Islam. Repotnya kan administrasinya sudah dipenuhi terus kita milih dia gitu. Padahal yang dimaksud Al-Quran itu, Islam itu bukan sekedar administrasi, tapi perilaku kehidupan, cara pandang dan sikap hidup yang kita sebut dengan iman itu ya. Nggak hanya sekedar administrasi. Begitu juga dari sini kita mendapatkan pengetahuan lagi ya, bahwa ahli kitab itu selama ini kan siapa? Mereka yang telah menerima kitab. Ya. Ternyata tidak. Di sini tidak hanya tidak cukup mereka yang menerima kitab, tapi mereka juga setelah menerima harus belajar, mempelajari, deres kata orang Jawa, sehingga dia memahami kitab. Kalau dia tidak memahami kitab, dia disebut ummi. Ini loh. Jadi ini yang bilang Al-Quran, bahwa ummi itu bukan buta huruf. Ya. Melencengnya jauh kalau buta huruf, karena masalahnya kitab, bukan ahli huruf. Kalau ahli huruf versusnya buta huruf. Ini ahli kitab, maka versusnya buta kitab. Maka di sini ini kan sengaja aku kurung ya, dan Umi tidak aku translate karena di depak itu buta huruf, ya aku nggak setuju. Ini bukan masalah huruf, ini masalah kitab. Ahli kitab, kan dia melenceng. Ahli kitab dimasalahkan huruf. Dia nggak linear ya. Ini masalah kitab, tolong dipahami ya. Ini masalah kitab, dia versus nanti ahli kitab itu umi. Maka kalau ahli kitab itu orang yang mengerti kitab, makanya kan melek kitab, maka lawannya versusnya umi itu buta kitab. Gitu loh. Ya, jadi kita tunduk terhadap Al-Quran saja. Adapun referensi-referensi lain ya nggak apa-apa. Kalau dia sejalan ya kita terima, kalau enggak ya kita buang. Untuk apa? Karena kita memposisikan Al-Quran sebagai referensi tertinggi, seperti yang telah aku ajarkan. Apapun kata referensi-referensi lain, kalau dia tidak selaras dengan Al-Quran, harus dibuang. Mau dapat dari siapa lah? Dari ulama ini, kiai ini, sejarawan ini, siapa kayak tetek bengek. Sejalan nggak dengan Al-Quran? Kalau sejalan kita terima, kalau nggak kita buang. Tapi kalaupun ada orang tetap menerima itu, ya kita hormati saja, ya sudahlah, monggo silahkan. Tapi kalau kita tidak, kita tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Al-Quran menurut Sunnah Rasul, gitu loh. Nah, di sini kalau kita ikuti terjemahan yang mainstream, nggak nyambung dia, nggak linear. Ini masalah kitab, maka disebut ahli kitab. Ya. Ahli kitab, ya, maka lawannya umi butanya harus buta kitab, bukan ahli kitab sama buta huruf, karena ahli kitab itu melek kitab. Makanya kalau tidak melek kitab, meskipun dia menerima kitab, tetap aja disebut umi. Jadi tidak sekedar administrasi menerima kitab, ya. Sekarang ini kita ganti buta kitab, nih, ya. Pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Nah, aku perlu kasih ketegasan lagi sama kalian supaya tidak confuse. Kita tahu ahli kitab itu kan ada dua. Ya. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ini ahli kitab yang mana? Di sini yang dikurung ini Torah. Torah. Ya. Injilnya tidak, maka dan di antara mereka, siapa yang disebut mereka itu ahli kitab, itu dia merujuk kepada yang Yahudi ini.
Dan itu bisa kita lihat ya di ayat yang 75 ya, surat 2 yang nomor ayatnya 75. Itu perikopnya begini. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah. Jadi sudah nggak bisa diharapkan lagi. Ya sudah. Yang penting kan Rasulullah kan tugasnya sudah dijalankan, yaitu mendakwakan. Mereka tidak menerima itu sudah bukan apa lagi tanggung jawab Rasulullah, enggak. Karena Rasulullah diperintahkan hanya menyampaikan. Setelah disampaikan, diterima atau ditolak itu otoritas mereka. Ya sudah. Makanya di sini di perikopnya itu, keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini ya, jangan yang di apa namanya ini, yang di Android, nggak keluar dia perikopnya yang di Android ya. Oke, perikopnya itu menunjukkan kepada orang Yahudi gitu ya. Nasraninya tidak masuk di sini. Aku bacakan ya. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya ya. Setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Jadi dilakukan tahrif, perubahan itu bukan tanpa sadar. Jadi mereka tahu, bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu ya. Kemudian yang 76, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, artinya sama-sama Yahudi ya, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, maksudnya orang-orang mukmin ya, apa yang diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Wah, jadi sesama mereka mengatakan begitu ya. Oke. Selanjutnya yang 77, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Oke. Ya. Ini setelah aku teliti ya, kalau kita mengikuti perikopnya, maka dia tertuju kepada Yahudi. Makanya aku kemarin tanda tanya, kenapa yang dikurung ini kok Torah saja, kok tidak Injil juga ya. Ternyata perikopnya merujuk kepada Yahudi gitu loh ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di antara mereka, kita tarik ke atas ya, mereka itu ke ayat yang tadi aku baca, ke ayat yang ke 76, 75 itu ya. 75 itu ya. Siapa mereka Yahudi itu ya? Ada yang ummi. Itu loh. Ada yang ummi. Artinya kalau ada yang ummi ya ada yang ahli kitab. Ada yang melek kitab, ada yang buta kitab gitu loh. Artinya tidak semua mereka itu melek kitab. Di antara mereka pun meskipun mereka sudah menerima kitab, ada yang buta kitab. Karena apa? Yang nggak dipelajari. Ya. Karena tidak dipelajari maka tidak memahami kitab. Jadi ummi itu tidak memahami kitab. Yang bilang siapa? Al-Quran. Masihkah mau bertahan bahwa ummi itu buta huruf? Coba. Gimana? Ya. Coba kalian terangkan. Kan di situ jelas. Wa minhum ya. Ummiyun la ya'lamuna kitab. Jadi mereka yang merujuk kepada ahli kitab itu adalah ummiyun. Buta apa? Buta kitab.
Masalahnya kitab bukan huruf. Ini bukan lawannya, versusnya bukan ahli huruf, ahli kitab. Maka di sini buta kan rasionalnya gampang sih ya. Yang jadi ribet kan karena kalian lebih percaya literasi lain di selain Al-Quran. Coba kalian memposisikan seperti yang aku bilang. Al-Quran itu literasi tertinggi. Jadi apapun kata literasi lain itu harus tunduk terhadap informasi Al-Quran. Al-Quran mengatakan begini, ya. Jelas-jelas ya'lamunal kitab, ya. Ya. Kecuali ila, ya, dongengan. Gitu loh. Ya, dongengan. Jadi dongengan. Ya, menduga-duga. Lihat itu. Ada yang dongengan, ya, menduga-duga, berangan-angan. Ya, kalau kita lengkap baca, dan di antara mereka ahli kitab itu ada yang buta kitab. Artinya apa? Dijelaskan di sini, tidak memahami kitab. Yang dimaksud apa? Torah. Kecuali hanya berangan-angan, dan mereka kembali ke sini, mereka ini ke sini semua ini, ya, hanya menduga-duga, probability. Gitu loh. Jadi kalau ini dikatakan bahwa buta huruf, aneh, sedangkan terjemahannya sudah mendeskripsikan tidak memahami kitab, maka Umi itu buta kitab, dan itu selaras dengan ini. Masalahnya ahli kitab, bukan ahli huruf. Jelas di sini, ya. Jelas nggak? Ya. Ya, kan sudah jelas, ya'lamuna, ya. La ya'lamuna, ya. Tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengerti, apa meneh? Apalagi ini, ya, kan sudah jelas. La ya'lamuna, kitab, tidak mengerti, tidak memahami, apa meneh? Tidak, apalagi terserah kamu, ya. Karena apa? Karena tidak mau belajar. Makanya belajar itu perlu, edukasi itu perlu. Kan Kanjeng Nabi jelaskan kepada kita, yang belajar, yang mengajarkan Al-Quran itu sama-sama baiknya. Nah, konteks kita sekarang belajar dan mengajarkan Al-Quran, ya. Nah, di sini, ya, kalaupun kamu masih berat menerima karena otakmu selama ini dicekoki Umi itu buta huruf, Umi itu buta huruf, sudah mulai berubahlah, taat terhadap Al-Quran, ya. Dan aku di seri 1 sudah mendeskripsikan Umi itu apa aja artinya. Bukan buta huruf, buta. Konteks kita kan nanti yang buta itu ada yang memasukkan buta huruf, ada yang buta kitab. Mana yang benar? Yang benar yang buta kitab ini. Karena aneh kalau buta huruf orang ini masalah kitab kok. Dan ini dijelaskan, ya, ya, la ya'lamunal kitab, tidak memahami kitab karena nggak mau sinau. Jadi di antara mereka itu ada yang umik, ada yang berarti ada yang tidak. Jadi bukan semuanya itu ngerti kitab, tapi bukan semuanya juga tidak mengerti kitab. Ya samalah kita sekarang, ya, seperti channel ini kan disampaikan itu, ya ada yang mau belajar, ada yang nggak mau belajar. Ya gitu loh, ya. Tapi channelnya apanya, informasinya sudah disampaikan gitu. Sama dengan ini, kitabnya sudah diterima. Nah, tinggal di antara mereka ada yang mau belajar, ada yang enggak. Inilah pentingnya pendidikan, ya. Oke, aku ulangi lagi, semoga. Jadi gini, kalau selama ini kamu dicekoki, ya, dengan informasi lewat ustadzmu, lewat kiaimu, lewat guru ngajimu, lewat referensi-referensi yang kamu baca, dan itu telah menghunjam dalam hatimu bahwa Umi itu buta huruf, ya, sehingga kamu sulit untuk melupakan, jangankan melupakan, melepaskan sehingga terbuang pemahaman itu, ya aku bisa maklum.
Karena sekian lama kamu dicekoki itu, tiba-tiba aku isi kajian yang hanya sekian waktu. Ini sudah 3 seri ya, satu serinya ya 1 jaman lah. Dibandingkan dengan sejak kamu umur berapa, sejak kecil sampai sekarang berapa tahun umurmu. Tiba-tiba kamu disuguhkan informasi seperti ini. Kalau kamu masih terasa berat menerima, ya aku bisa maklum. Dan di situ kamu tahu bahayanya dogma itu begitu. Aku selalu mengatakan baik ketika mengkaji Alkitab maupun Al-Quran, bahayanya dogma itu begitu. Kalau dia sudah mancap, dia diterima sebagai kebenaran absolut, padahal itu salah. Nah, sekarang sudah aku tunjukkan, ya kalaupun kamu belum bisa menerima, setidaknya ini menjadi komparasi, menjadi pembanding untuk apa yang telah kamu pahami sekarang, bahwa Umi itu buta huruf. Ternyata Al-Quran mengatakan buta kitab. Ya, sekali lagi, jadi aku maklum kalau kamu masih berat menerima kajian ini. Ya, karena sekian tahun di dogma, terus tiba-tiba hanya waktu yang singkat lewat kajian itu pun virtual, berbeda dengan yang kamu terima ya. Maka dia benturannya itu ya keras ya, dan itu perlu waktu. Cuman kalau kamu benar-benar berkerangka berpikir ilmiah, seperti yang aku bilang Islam rasional, kamu tidak perlu waktu. Yaitu ternyata bertentangan dengan Al-Quran, ya sudah dibuang. Terima yang ini. Kalau rasional begitu, cuman kan biasanya orang-orang yang terdogma itu permainan perasaannya kuat. Dia emosional, tidak rasional. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ke surat yang 79, tapi sebagai bentuk apresiasiku, aku bacakan dulu ya yang masuk dari kalian ya. Oke. Pertama dari sebentar. sorry. Siapa ini? Rini ya, Demak lagi op hadir Gus. Oke, matur thank you, terima kasih untuk soleha kita Rini yang ada di Demak. Semoga sehat selalu, salam Isra. Ini ya lumayan lah ya, dapat dibanggakan si soleha kita ini Rini ya. Ada salah-salah nggak ada masalah ya, tapi semangat belajarnya bagus. Jadi nggak usah takut, sampaikan saja. Nanti kalau ada yang salah kan dibenarkan gitu aja ya. Tapi insya Allah selama ini ya mantap ya. Oke, terima kasih untuk Rini. Kemudian oh iya, salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Demak nggih. Salam Isra. Oke, kemudian kita lanjut Kang Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya, amin ya Allah. Bismillah, izin nyimak. Monggo silahkan. Alhamdulillah mencerahkan sekali, jadi terpesona dengan penjelasan yang disampaikan. Alhamdulillah ya, terpesona dengan kebenaran Al-Quran. Jadi kita sebagai orang Islam harus menundukkan Al-Quran itu sebagai referensi tertinggi. Di luar itu harus diposisikan second information. Bisa diterima, bisa ditolak. Parameternya tetap Al-Quran. Kita terpesona bagaimana Al-Quran itu begitu akurat. Ya. Oke. Alhamdulillah mencerahkan sekali, jadi terpesona dengan penjelasan yang disampaikan. Bersabar lagi menunggu di episode-episode berikutnya. Terima kasih Tuan Guru. Kembali lanjut menikmati suasana di tepi pantai sambil mencari spot memancing yang enak. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudara muslimku yang ada di Ambon. Sambil mancing. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Usman Yunan ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Laiku ya. Dubai hadir di belahan bumi bagian barat. Nun jauh di sana ya. Alhamdulillah aku sehat dan itu pula yang kuharap. Ya, kami harapkan untukmu bersama keluarga semoga selalu sehat dan diberkahi rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi doa kita bersama ya.
Alhamdulillah ya, di negeri orang, di tanah rantau, tepatnya di Dubai sana, Lai Usman Saragi, Usman Yunan ya. Semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Salam Isra juga untuk kalian semuanya. Kemudian kita terbang ke Palangkaraya, ada Kang Mas Valin Fatoni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra dari Palangkaraya, izin nyimak. Monggo, monggo silahkan. Tuh, tolong diklik tuh yang seri 1 aja, yang pojok atas. Ya. Oke. Judul ini bagi saya memang paling top. Judul kajian Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf yang 3 serial beberapa tahun lalu saya tonton sampai berulang-ulang. Memang kita selama ini dipaksa untuk menerima terjemahan Ma'ana Nabi Qori cuma 1. Aku tidak bisa membaca. Terima kasih Kang Valin Fatoni ya. Memang benar ya, sudah berapa ya? 2 atau 3 tahun lalu aku membahas ini sebetulnya. Ya, cuman masalah uminya belum. Aku 3 sesi itu kerangka berpikirnya dulu, dari historikalnya, dari kehidupan Kanjeng Nabi yang dia cucu seorang penguasa Makkah yang bisa disejarkan sekarang kalau itu cucu presiden. Kan ya aneh toh, cucu presiden nggak iso moco. Bukan cucunya orang sembarangan gitu ya. Oke, matur nuwun Kang Valin Fatoni yang telah beberapa tahun lalu mempelajari 3 seri ya, yang Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nah. Oke, kemudian Kang Mas Ari Prasetyo ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Batam hadir guru masih nyimak. Arti Umi, salam Isra sedulur-sedulur. Terima kasih, salam Isra juga untukmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Freedom ya, salam Isra penghuni surga Pak Guru. Oke, terima kasih untuk Freedom ya. Freedom ini di mana ini? Di Bogor kalau nggak salah ya. Atau ada Freedom yang lain, karena suka gonta-ganti nama itu kadang-kadang aku ya bingung sendiri. Ini yang mana ini orangnya? Oke, berikutnya Kang Mas Helmi Aprianto ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cilacap Kota Nusa Kambangan hadir nyimak Gus. Semoga Tuhan Guru sehat selalu dan semua power selalu always dan tidak pernah never untuk mengikuti kajian-kajian Tuhan Guru JM. Barakallahu fikum, salam Isra Islam rasional. Oke, doa yang sama juga untukmu Kang Mas Helmi Afrianto ya. Salam juga untuk Aba ya, semoga sehat selalu. Oke, matur nuwun, semoga bisnisnya juga lancar ya di Kota Cilacap. Nggak tahu Cilacap Bumiayu kalau pulang berapa jam Mas Helmi? Ada 2 jaman kira-kira ya. Matur tengku, salam Isra untuk semuanya saudaraku yang ada di Cilacap. Berikutnya Kang Hermana Natawijaya, alhamdulillah dapat pemahaman diksi Umi buta. Betapa malunya apabila di akhirat nanti ketemu Kanjeng Nabi yang kita sangka buta huruf, ternyata beliaulah yang membacakan, mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Ya iyalah, yang diajarkan kan itu huruf-huruf. Al-Quran itu kan di dalamnya ada huruf-huruf. Siapa yang mungkin nabinya buta huruf? Gitu loh. Ya, warisan yang diterima Kanjeng Nabi itu himpunan huruf-huruf. Seseorang tidak akan membelikan sepatu sebagai warisan kepada mereka yang ada masalah dengan kakinya. Nggak akan. Bagaimana dia mau pakai sepatu kakinya bermasalah? Itu logika yang sederhana gitu loh. Kalau otaknya itu nalarnya jalan gitu. Terlepas nanti memangnya Nabi itu membawa Al-Quran kemana-mana, gampang, bertahap. Itu nanti bisa kita pahami. Jadi apa sebetulnya artinya Iqra? Apa artinya yatlu? Apa artinya ratalah? Itu harus kita pahami dulu. Ya, oke. Terima kasih untuk Kang Hermana Natawijaya. Ya,
Atur nuhun sadayana, salam Isra untuk semua keluarga muslimku yang ada di Bandung. Dua kali dia ya. Kang Herman Wijaya, assalamualaikum ya. Alhamdulillah ikut nyimak kajian salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku. Dilanjut nenekmu kiper. Oh, nenek suka sepak bola ini. Mantap Gus penjelasannya. Oke, matur numbah nuwun untuk nenekmu kiper yang ada di Surabaya ya, Surabaya ya. Salam Isra untuk dulur-dulur Surabaya ya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung. Kemudian dari Surabaya kita terbang ke Depok, ada Kang Mas Rupano Fitra. Depok izin mampir ngombe Gus, monggo silakan. Ngombe kopi. Salam Isra, oke, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Depok, oke. Semoga sehat selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Agung. Akmal Amal, Kang Akmal Amal ya. Indramayu hadir dan nyimak Gus. Mangga. Silahkan Kang Akmal Amal. Oh, ini Indramayu ya. Seandainya aku bisa terbang ke Indramayu ya untuk bisa menuju Az-Zaitun, bisa kopi darat dengan Kang Akmal Amal ini ya. Oke, terima kasih Kang Akmal Amal. Berikutnya Kepo Mania Randu Balatung. Bener banget Gus, komen yang nggak diniatkan mencari benar salah, abaikan saja Gus, cuekin saja. Diskusi itu bertujuan mencari benar salah, bukan menang kalah. Mantap, terima kasih, bener yang disampaikan oleh Kang Mas Burhanuddin Harahap ya. Kepo Mania Randu Balatung, kita levelnya sudah bukan lagi menang kalah, tapi kita mencari benar salah supaya tahu mana benar mana salah, memegang yang benar dan melepaskan yang salah. Yang benar dicari oleh rasio, oleh otak, dijaga oleh hati gitu ya. Jadi kalau diskusi yang baik saja ya, yang saling menghormati, tidak perlu menyerang pribadi, sentimen ya, jangan, argumennya aja disampaikan gitu ya. Kalau ada yang menyerangmu secara pribadi ya, sentimennya yang diajukan, ya sudah ditinggalkan saja ya. Mungkin itu menyenangkan dia kalau sudah menyerang pribadi orang gitu ya. Ya tinggalkan saja ya. Nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya. Oke, berikutnya Kang Sahran Gipari, mantap. Oke. Bandung Utara bagian barat ya. Gimana cuacanya nggak disampaikan? Hujan, mendung, panas, berawan. Oke, Kang Saran Gipari dari Bandung Utara bagian barat, kita ke Kalimantan Tengah, ada Kang Mas Hermas Edison. Terima kasih untuk Kang Mas Edison, salam Isra untuk semuanya. Kang Mas Reza, salam Isra, Bismi, artinya dengan perantaraan nama. Sedangkan dalam kalimat ma'ana Bikori ya, Bi tidak diterjemahkan sebab dia merupakan ungkapan idiom ya, idiomatis sebagai unsur pembentuk kalimat negatif. Ya, monggo silakan, banyak teori ya, banyak teori sorob nahu ya, nanti terserah saja ya, mau diikuti yang mana ya. Mau diikuti yang mana. Yang penting kalian tahu bahwa selama ini yang kalian terima ma'ana bikorik itu dalam satu terjemahan tunggal, ternyata tidak demikian ya. Jadi B-nya itu mau dipermasalahkan monggo, enggak monggo, karena stressing point-nya itu dibaca, di diksi baca itu, yang dibaca itu apa gitu loh. Kalau memang terkait huruf itu bagaimana penjelasannya? Al-Quran tidak pernah diturunkan dalam bentuk literal, tidak seperti dasatita yang diterima oleh Kanjeng Nabi Musa, itu ada dalam 2 loh batu. Aku sudah ajarkan ya apa itu loh mahfud ya. Dari situ aja sebetulnya sudah bisa kita selesaikan ya, bahwa harus ada jawaban. Pertanyaannya itu atas dasar yang mana Nabi itu dinisbahkan buta huruf. Selama ini yang kita tahu umi dan ma'ana bikorik. Nah, sekarang kita bahas yang umi dulu, yang ma'ana bikorik nanti gitu ya. Jadi
sistematikanya itu jalan gitu ya, nggak ngacak. Oke, terima kasih untuk Kang Resa ya, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Mas Rio Aka, Jaksel hadir Gus Ke matur nuwun, terima kasih ya. Kau ternyata rajin juga mengaji ya, terima kasih, semoga pinter ya. Kalau sudah pinter, sudah ngerti, jangan berhenti di kamu, sampaikan kepada yang lain. Kalau nggak kamu sampaikan, kamu belum bayar zakatnya itu. Kemudian Kang Wahyudi Junaidi, Assalamualaikum Gus, salam Isra. Oke, waalaikumsalam. Sam Wahyudi Junaidi ya, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian bapak kita, Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Silahkan Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ini Bapak kita dari Deli Serdang ya. Kemudian Kang Samsul Yatim, gelar tikar ya. Sayang kajian utama masih saja sedikit diminati. Salam Isra untuk semuanya. Ya memang begitu. Ya. Seperti sepak bola kita, antara sensasi dan prestasi itu lebih besar sensasinya. Makanya jangankan berbicara level dunia, berbicara level Asia saja kita nggak bisa. Kok level Asia? Diturunkan lagi, berbicara level Asia Tenggara saja kita nggak bisa. Tidak seperti dulu tahun-tahun zamannya ada Oyong Lisa, Isa Lisa, Roni Pasla, terus Iswadi Idris, ya ada Yohanes Auri yang dari Irian Jaya itu dia sayap kanan ingatku, ya. Ada Junaidi Abdillah itu tendangan paling kuat itu. Junaidi Abdillah itu dulu dari Jakarta ingatku. Dan Nobon ya. Dulu kita berbicara. Sekarang kita dibungkam. Karena apa? Sensasinya lebih banyak sehingga prestasinya orang ono. Sama. Kajian-kajian yang sifatnya sensasi itu lebih digemari. Seperti fakta ya. Sebetulnya kan hal yang terjadi di Az-Zaitun itu sederhana sekali. Itu masalah fikih doang, bukan masalah akidah. Itu sebetulnya biasa lah. Ya. Seperti gue nih ya, gue itu sekarang nggak mau ngimami. Ya, kalau ngimami itu terpaksa baru gue mau. Karena gue takut nanti makmumnya terkaget-kaget. Jadi gue menjaga baiknya doang. Kalau dulu gue kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu gitu gue, sekarang kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Ketika kita sholat itu bukan sedang bersenandung. Kita sedang berdialog. Maka gunakan bahasa dialog, bukan bahasa senandung. Rame lagi nanti ini kalau dicolong videonya, disebar-sebarin kemana-mana. Ya terserah kalian lah ya. Jadi itu Kang Samsul Yatim ya. Memang sesuatu yang sifatnya akademisi itu jauh di bawah sensasi ya. Jadi kalau kita kan bukan level hohohihe ya, kita belajar memang benar-benar belajar yang materi-materi hohohihe itu yang memang publik YouTube lebih suka ya. Ya begitu keadaannya ya. Oke, Kang Samsul Yatim, terima kasih ya. Semoga Allah selalu melindungi perjalananmu. Kita lanjutkan Kang Edi Margona. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo. Orang asing nyimak Gus, ke monggo, terima kasih. Rizal Wahyu, terima kasih Kang Rizal. Rembang hadir pertama Gus, mantap. Ingat ya, jangan lupa tugas kampus. Kang Didi nyimak nomor 3 perunggu, mantap. Freedom, Umi, keibuan, buta, tergantung konteks ya. Monggo silahkan ya. Apa ini? Umi, keibuan, pengayom, pembimbing, lugu, lemah lembut, monggo silahkan saja ya, silahkan saja ya. Dia menukil beberapa ayat ya, ada Al-A'raf 158 dimulai dari 157 ya. Kemudian 158 dan 159 dilanjutkan Al-Jum'ah ya.
ayat yang kedua dari surat yang ke-62 ya. Silahkan saja. Kemudian Kang Mas Edi Margono ya. Umi itu artinya tidak paham baca tulis di luar bahasa kaumnya, bahasa ibu madet teng. Misal orang Jawa yang hanya bisa baca tulis huruf Jawa. Orang Arab hanya bisa baca tulis huruf Arab. Jadi Nabi Muhammad dan kebanyakan orang Arab itu tidak paham bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, dan lain-lain. Kemungkinan besar waktu itu Torah dan Injil ditulis dalam bahasa Ibrani, Aramaik, atau Yunani. Alangkah lucunya kalau anggota keluarga bangsawan Quraisy kok tidak paham bahasa baca tulis Arab. Bagaimana dia mampu memilih sekretaris yang handal dan kemudian mengoreksi hasil tulisannya? Betul. Ya. Kalau dia, ini kan masalah huruf-huruf, masalah tulis-menulis. Kalau dia sendiri tidak bisa baca tulis, bagaimana dia menyeleksi sekretaris-sekretarisnya? Kan sekretaris itu harus terseleksi orang yang handal dalam tulis-menulis. Kan nggak mungkin orang yang tidak tahu matematika akan menguji orang yang akan digunakan sebagai pembantunya untuk penyelesaian masalah matematika. Nggak mungkin. Itu apa yang disampaikan oleh Kang Mas Edi ini sebetulnya logikanya sederhana sekali. Ya, kalau kita nalarnya gena itu loh, nggak mungkin ya, nggak mungkin orang nggak tahu matematika, nggak tahu ilmu hitung, tiba-tiba mencari sekretaris yang spesialis menangani hitung menghitung. Gimana cara dia tahu ini orang ini mengerti hitung nggak? Terus bagaimana nanti kalau dia ngitung dikoreksi ini benar nggak salah hitungannya? Begitu dia tulisan Zaid bin Sabit itu pasti dia under control Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ada bismillah, ada bismillah, ada bastotan, ada bastotan. Ya, oke. Terima kasih Kang Edi Margono ya. Kemudian apa ini ya? Fa ummuhu hawiyah ya. Al-Qari'ah ayat 9 ya. Siapakah yang tertarik kepada Umi Hawiyah itu ya, dia nukil ayat itu, monggo ya, karena memang tidak menutup kemungkinan Umi ini bisa berarti ibu yang dijelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Kang Edi Margono dan Freedom. Monggo saja, selama itu dia Qur'ani monggo saja. Artinya poliseminya bertambah lagi. Tetapi di sini kepentinganku, aku akan menidakkan bahwa Umi itu bukan buta kitab, bukan buta huruf, tapi buta kitab. Karena dijelaskan tidak memahami kitab. Ini loh. Ini teks Al-Quran loh ya, tidak memahami kitab. Ya. Oke, kemudian, sudah ya, sudah aku baca. Semua ya, sekarang kita masuk ke materi kita. Aku minum kopi dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lihat ini. Kita fokus ke dua ayat ini ya. Al-Baqarah 278, Al-Baqarah 279. Ini satu rangkaian. Maka mereka ini lihat ini ya. Ini adalah mereka yang ini. Ini tolong dipahami dulu. Ini kan masih satu jalinan cerita, ya. Jadi mereka di ayat Quran Al-Baqarah 279 itu adalah mereka yang di Quran Al-Baqarah surat 278. Jadi gini gambarnya. Mereka ini ya mereka ini gitu ya. Tuh.
Harus kamu pahami dulu. Oke, sekarang kita fokus ke sini ya. Ini 1, ini 2. Supaya nggak putus ya, nggak terputus, aku coba ke surat yang nomor 1 ini dulu ya. Dan di antara mereka ada yang umi, buta kitab ya, atau dijelaskan ya dalam Al-Quran tidak memahami kitab, maka dia disebut buta kitab. Umi itu apa? Tidak memahami kitab ya. Maksudnya apa? Torah, karena perikopnya rujukannya mereka itu ke Yahudi ya, yang sudah tidak bisa lagi diharapkan keimanannya untuk to be Muslim ya, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga ya, itu ya, berangan-angan dan mereka menduga-duga. Artinya mereka tidak belajar mencari pengetahuan dari original Torah yang diturunkan ini. Jadi tidak memahami kitab mereka, atau umi. Itu ya. Aku ulangi, dan di antara mereka ada yang umi, yaitu buta kitab, atau umi itu apa? Tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan. Dia nggak paham, hanya angan-angan, dan mereka hanya menduga-duga doang. Itu di Al-Baqarah 278. Kita lanjut. Maka celakalah orang-orang yang menulis. Indah sekali Al-Quran ini ya. Yang menulis. Menulis apa? Kitab. Dengan apa? Dengan tangan mereka. Merekanya kemana? Kembali ke sini. Dengan tangan mereka sendiri ya. Kemudian berkata, ini dari Allah. Jadi tulisan mereka kata ini firman gitu loh. Ini dari Allah ya. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Untuk menjualnya dengan harga murah. Hati-hati loh ya, ini bahasa sastra, jangan bilang, lu kalau diundang kajian berapa? 15 juta. Kenapa? Loh, nggak boleh Al-Quran dijual dengan harga murah. Harus harga tinggi, iya. Kan jadi kacau ya. Jadi kalau diundang kajian berapa? 15 juta. Kok mahal sekali? Iya memang nggak boleh kan dengan harga murah. Kajian kan nanti mengupas Al-Quran harus harga tinggi. Nggak boleh ya, nggak begitu. Ini bahasa sastra ya. Sama dengan apa, ketika Syaitan ya tidak mau menyembah kepada Adam ya. Ini kita ikuti yang mainstream loh ya. Kalau kita kan nggak nyembahnya tetap kepada Allah ya. Sudah kita dekonstruksi itu. Tidak, kalau mainstream kan gini, setannya tidak mau menyembah Adam. Terus kata orang-orang kalau di kampus itu, nih loh, setan aja bertauhid sampai-sampai dia tidak mau menyembah Adam. Setan bertauhid itu sampai-sampai tidak mau menyembah Adam gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini bahasa sastra ya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, tangan mereka menulis. Kemudian berkata, ini dari Gusti Allah ya, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah, siapa yang celaka? Mereka. Karena ya, tulisan tangan mereka, oh ini merekanya kurang satu lagi ya, mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Semua mereka ditambah satu lagi ini ya, ini ya, mereka kesini, 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 kesini. Ini mereka yang ini. Mereka yang mana? Yang ini tidak memahami Alkitab, atau yang umi. Umi itu apa? Buta kitab. Karena apa? Kalau ini buta huruf, tidak mungkin ada buta huruf kok bisa menulis tuh loh. Jelas. Indah sekali Al-Quran. Sekarang tinggal kita mau teliti atau enggak, mau belajar enggak. Tidak mungkin.
Kalau ini buta huruf, tidak mungkin. Buktinya dinyatakan menulis kok. Tidak mungkin. Maka yang mungkin dia buta kitab, artinya tidak memahami kitab. Dia bisa baca tulis, nggak bisa. Cuman dia nggak mau belajar. Dia tidak memahami Alkitab. Dia bisa nulis, bisa baca, bisa. Buktinya di sini dibilang, ya, maka celakalah orang-orang yang menulis. Siapa itu? Mereka. Mereka kembali kemana? Ke sini. Siapa mereka itu? Umi. Umi itu apa? Buta kitab. Kalau dia buta huruf, kacau. Orang di sini dinyatakan bisa menulis kok. Ya, ini subhanallah sekali, ya. Ini supaya kamu pahami, ya. Jadi yang sekarang masih sulit untuk membuang dogma-dogma yang ada, coba pahami. Apakah Umi itu buta huruf? Buktinya bisa menulis. Mereka itu Umi ini bisa menulis. Ya. Kalau aku bacakan di sininya kan begini. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab. Nah, kan menulis, ya. Menulis. Di sini yaktubuna, ya, yaktubun, ya. Di situ ada penjelasan begitu. Yaktubunal kitaba. Jadi kitab itu sudah aku jelaskan kemarin, bisa menulis. Bukan hanya kitab terus ini, ya. Bisa juga nanti sejarah atau cerita bisa. Nanti kita akan mendekonstruksi surat yang kedua, ayat yang kedua. Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab di sana kan oleh mainstream diterjemahkan Al-Qur'an. Coba kalian pelajari, benar nggak itu merujuk kepada Al-Quran? Oleh penafsir kan kitab itu Al-Quran. Yang repotnya lagi, jalika itu kan itu, tapi diterjemahkan ini. Seharusnya kan kitab itu. Inilah kekacauan yang ada. Kalau Allah mau mengatakan ini, Allah pakai hada. Orang ada kata hada kok. Itu kan nggak ada, kan jalika, gitu, ya. Itu tapi nantilah, ya. Yang penting ini, ya, ini yaktubunal kitab, ya, ya. Di situ sudah dijelaskan yaktubuna, ya, yaktubunal kitab. Maksudnya mereka menulis Alkitab. Paham? Jadi bisa menulis. Kalau nggak bisa menulis, gimana? Ya, sudah berapa lama tuh? Hampir 1 jam. Aku kira cukup, ya. Besok 1 ayat lagi aku sampaikan. Insya Allah kita akan mengkaji lagi surat apa? Lupa. Ali Imran. Besok akan aku jelaskan 1 ayat lagi surat Ali Imran, ya. Ayatnya yang keberapa lupa aku, ya. Sebetulnya ini sih sudah mantap, ya, bahwa Umi itu bukan buta huruf tapi buta kitab. Orang bisa nulis kok. Kalau ini buta huruf, nggak ketemu dia bentrok sama ini. Lo buta huruf kok bisa nulis. jadi terjadi apa? Saling bunuh, saling tikam ayat ini. Bisa jadi masalah seperti Bible nanti jadinya, ya. Oke, di sini dulu, ya. Ya. Pelan-pelan, yang penting setiap hari kita ngaji, ya. Insya Allah besok aku jelaskan surat Ali Imran, ayatnya aku lupa ayat berapa. Lebih memantapkan lagi kepadamu, ya, untuk memahami Umi itu apa. Jadi enggak lah, Nabi kita itu Nabi yang agung, yang mulia, yang merubah peradaban, ya. Bayangkan tahun segitu itu sudah ada sebuah bentuk negara yang dibangun di Madinah Al-Munawwaroh,
sudah berinteraksi dengan negara-negara luar, pada waktu itu tentunya kerajaan, ya, yang diurusi juga ya namanya pimpinan negara, urusannya ya orang sak negara, publik, terus buta huruf itu kan, Mbok ya jangan kebangetan gitu loh ya. Mari kita memuliakan Nabi kita tidak buta huruf, ya. Oke, sampai di sini dulu, insya Allah besok kita lanjutkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya, jaga sholat, jaga Al-Quran, jaga imanmu, ya, dalam bingkai hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara yang lain, ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini weekend, ya. Ini Ahad, bagi yang sedang jalan-jalan jangan lupa begitu masuk waktu sholat, ya, mampir sejenak, bisa dilanggar di musola atau di masjid, jalankan sholatnya. Kalau sedang makan, ajak semua makan bersama orang yang pergi bersamamu, ya. Semoga dengan cara itu kita sebagai umat Islam bisa menjadi contoh bagi yang lain, ya. Tidak feodalistik, tidak boleh, ya. Ajak makan, mereka juga hamba Allah, sama kamu juga hamba Allah kok. Hanya kamu secara garis dilebihkan rezekinya sama Allah, jadi kamu jadi bosnya, dia jadi anak buahmu. Tapi sama-sama aja, kamu mati, anak buahmu mati, sama masuk tanah nanti, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra dari aku, Islam Rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di seri yang keempat. Matur nuwun.